Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi bersama saya Robiatun di channel Azilatul Ilma. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Ini perlu kita ketahui juga ya. Yang pertama, vokal yang tidak sempurna ini merupakan kesalahan yang fatal. Kebiasaan umum yang salah yaitu vokal yang tidak jelas karena mulut sering dikulum saat baca Al-Quran. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu membuka mulut secara sempurna saat baca yang berharokat fathah. Seperti lafaz ta'udz. A'udzu. Jangan a'udzu. Harus jelas. A'udzu. Demikian ya. Terus menurunkan bibir bawah saat baca harokat kasroh, dengan kata lain pecahkan bibir ke samping. Seperti contoh lafaz bismillah. Bismillah gitu ya. Terus memonyongkan bibir dengan sempurna saat baca yang berharokat domah. A'udzu. Demikian ya. Terus kesalahan umum yang kedua yaitu ketika membaca huruf sukun, suara sering mantul. Nah ini nih, sering banyak dijumpai saat mendengar orang-orang yang tadarus Al-Quran. Kebiasaan umum yang salah yaitu pantulan suara sering terjadi karena ketika mengucapkan huruf sukun tergesa-gesa sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Sebagai contoh ada yang membaca gini. Kan harusnya an'amta 'alaihim. Nah, karena tergesa-gesa jadi an'amta 'alaihim. Nah, itu banyak waktu tadarus ibu-ibu yang cepet-cepet bacanya, banyak yang gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu lidah ataupun bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan mengucapkan huruf berikutnya. Ya seperti tadi, an'amta. Sudah siap-siap, mau siap-siap nih ngucapin huruf ain. An'amta. Jadi jangan an'amta gitu. Jadi an'amta ya. Kita lanjut kesalahan yang nomor 3, yaitu tidak konsisten dalam membaca mad yang berharok 2 harokat ya, yang ada 2 harokat. Kebiasaan umum yang salah yaitu membaca yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek karena perhatian terbesar yaitu pada lagu atau irama dan ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca berikutnya sehingga memanjangkan huruf sebelumnya. Ini juga banyak dijumpai saat tadarus ibu-ibu ya. Jadi pas ini ayat di sini hampir selesai, di sini si mata tuh lihat dulu sini, ini dipanjangkan bagian ujung dari ayat Al-Qur'annya tuh. Memang banyak yang gitu, tapi ada juga yang enggak. Itu mungkin udah lincah si matanya ya. Makanya perlu ini mata tuh harus lincah gitu. Di sini langsung ke sini gitu ya.
Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yaitu ayun suara huruf yang mempunyai 2 harokat. Jadi, selama mengayunkan yang 2 harokat, mata langsung melihat huruf apa nih berikutnya. Gitu caranya. Nah, kita lanjut kesalahan yang keempat. Itu tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah. Kebiasaan umum yang salah yaitu karena ketidaktahuan makna gunnah. Membacanya sering ditahan dulu, sering terlalu cepat, atau langsung masuk ke huruf berikutnya. Biasanya ini yang mengejar target atau yang memang begitu. Ada yang tidak tahu, belum paham makna dari gunnah, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Sebagian ulama qiraat menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 jari yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Seperti contoh, mayyaqulu, mayyaqulu, gitu ya. Salah barusan. Mayyaqulu. Nah, gitu. Terus tahan suara ketika membaca huruf-huruf berikut, yaitu huruf waw, ya, mim, dan nun. Ini seperti kita ketahui ya, ini merupakan huruf-huruf idgham ma'al gunnah yang dibacanya harus didengungkan. Apa sih gunnah itu atau dengung itu? Yaitu suara yang halus yang masuk ke dalam hidung. Ingin bukti? Maka coba ya saat membaca Al-Quran terus ada nun mati atau tanwin menghadapi keempat huruf tersebut, pijit hidungnya. Kalau tidak bersuara, nah itulah pembuktian bahwa saat membaca huruf ini harus memakai dengung atau gunnah, ya, yaitu karena mereka adalah huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.